Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalam wa ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan inayahnya kepada kita semua. Dan tak lupa sholawat serta salam tercurahkan kepada baginda Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Amin amin ya robbal alamin. Pertama-tama yang saya hormati Bapak M. Syakirin Al-Ghazali selaku dosen mata kuliah Khitobah dan rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan. Pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan tentang taat kepada Allah, Rasul, dan ulil amri. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Teman-teman semua, taati Allah, Rasul, dan ulil amri adalah suatu kewajiban bagi kita sebagai umat muslim. Seperti dalam Quran surat An-Nisa ayat 50 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, Rasul, dan taatilah ulil amri dari golongan kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah, Al-Quran, dan Rasul, Sunnah. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Oleh karena dalam ayat ini berturut-turut Allah menyebutkan 3 objek tujuan ketaatan, maka pendapat dan pemahaman ketaatan tersebut diuraikan berdasarkan bentuk tingkatan dan batasan-batasan ketingkatan itu sendiri. Bagi setiap yang diperintahkan untuk Allah Subhanahu wa taala untuk ditaati. Yang pertama, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala terwujud dalam berbagai tingkatan, yakni yang pertama, taat mutlak, yaitu tunduk patuhnya seluruh makhluk kepadanya dan dalam keadaan rela ataupun terpaksa terhadap segala ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah dan sunnahnya, yang biasa disebut sunnatullah. Terdapat dalam Quran surat Al-Imran ayat 83 dan Quran surat Ar-Ra'd ayat 15. Ketaatan ini berjalan atas iratullah dalam hal takdir, umur atau ajal, rezeki dan sebagainya, di mana tak satu pun hamba dapat menolaknya. Yang kedua, taat ibadah atau taat penyembahan. Ketaatan ini terbangun atas kesadaran hamba untuk memenuhi perintah Allah kepadanya sebagai wujud rasa syukur atas penciptanya. Terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 23 dan Quran surat Al-Adiyat ayat 56. Penciptanya yang sempurna terdapat dalam Quran surat At-Tin ayat 4. Dan segala bentuk fasilitas sempurna yang diberikan oleh Sang Khalik kepadanya yang telah diuraikan dalam banyak firman-Nya, dan juga atas petunjuk hudan yang mengantarkan makhluk dapat memahami dan meyakini akan adanya hari pembalasan akhirat. Ketaatan ini menjadi penuh bagi Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada hak bagi makhluk ciptaannya. Yang ketiga adalah taat amanah atau taat kekhalifahan, yakni ketaatan hamba terhadap aturan-aturan dan ketentuan-ketentuan yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terciptanya kehidupan kemakmuran di muka bumi ini. Yang kedua adalah taat kepada Rasul Allah. Ketaatan kepada Rasul Allah dapat dikategorikan pada 1. Ketaatan kerisalahan, yakni ketaatan kepada Rasulullah oleh karena beliau melanjutkan perintah Allah melalui wahyu yang diturunkan kepadanya untuk umatnya. Yang kedua adalah ketaatan imamah, yakni ketaatan umat kepada Rasulullah atas hikmah pemahaman beliau terhadap firman Allah SWT yang mendorong beliau untuk senantiasa berbuat yang benar dan menjadi uswah. Dan yang terakhir adalah ketaatan kepada ulil amri. Ketaatan kepada ulil amri merupakan perwujudan
dan perpaduan ketaatan khalifahan dan ketaatan keimamahan. Jadi ulil amri yang ditaati adalah ulil amri yang memiliki sifat amanah sebagai perwujudan dari ketaatan khalifahan dan memiliki sifat benar dan teladan berdasarkan kebijaksanaan sebagai perwujudan dari ketaatan keimamahan. Nah, dengan demikian bila kembali pada substansi nilai ketaatan sebagaimana dijelaskan pada ketiga uraian tersebut dapat dipahami bahwa 1. Ada kewajiban ketaatan hamba yang menjadi hak Allah saja yang tidak boleh diperankan oleh hamba, yakni ketaatan mutlak dan ketaatan ibadah. Yang kedua, ada kewajiban ketaatan hamba yang menjadi hak Allah dan Rasulnya untuk ditaati, namun sebagainya boleh diperankan bagi hamba-hamba pilihan mulai dari generasi khulafaur rasyidin, tabi'in, dan tabi'in dan para pewaris nabi atau ulama yang senantiasa takut kepada Allah SWT, yakni ketaatan kerisalahan terdapat dalam Quran Surat Al-Maidah ayat 67. Yang ketiga, ada ketaatan hamba kepada hamba yang lain yang dianugerahi oleh Allah SWT. Kedudukan ulul amri yakni ketaatan ini dibatasi pada ketaatan khalifahan dan ketaatan keimamahan. Jadi ketaatan kepada Allah dan Rasul itu wajib bagi seluruh umat muslim. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya dan bertakwa kepadanya, maka mereka adalah orang-orang yang beruntung. Dan barang siapa yang kafir terhadap Allah dan Rasulnya, maka orang-orang itu telah tersesat dengan kesesatan yang sangat jauh. Sekian dari saya, apabila ada salahnya mohon maaf, karena kesempurnaan hanya milik Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.